Sholat tarawih adalah ibadah sunnah yang dilakukan pada malam-malam bulan Ramadan. Namun di tengah masyarakat terjadi perbedaan mengenai jumlah rakaatnya. Apakah 8 rakaat atau 20 rakaat yang lebih sesuai dengan sunnah. Perbedaan ini teman-teman sekalian sering sekali menjadi perdebatan sehingga penting untuk memahami dalil-dalil yang berkaitan dengan jumlah rakaat sholat tarawih serta pendapat para ulama agar kita bisa menjalankan suatu ibadah dengan keyakinan yang benar. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Meliadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas tentang sholat tarawih 8 rakaat atau 20 rakaat yang benar. Sholat tarawih adalah sholat malam yang dilakukan secara berjamaah di bulan Ramadan. Kata tarawih berasal dari kata tarwiha, yaitu beristirahat. Karena dalam prakteknya, sholat ini dilakukan dengan jeda istirahat setelah beberapa rakaat. Teman-teman sekalian, Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan bersama para sahabatnya. Namun beliau kemudian meninggalkan karena khawatir akan dianggap wajib oleh umatnya. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sholat di masjid pada suatu malam, lalu orang-orang ikut sholat bersamanya. Kemudian beliau sholat lagi pada malam berikutnya dan orang-orang yang mengikuti semakin banyak. Pada malam ketiga ataupun keempat mereka berkumpul, tetapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak keluar kepada mereka. Ketika pagi, beliau bersabda, "Aku telah melihat apa yang kalian lakukan, tetapi aku khawatir sholat ini akan diwajibkan atas kalian." Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 1129 dan Muslim nomor hadis 761. Dari hadis ini teman-teman sekalian, kita bisa memahami bahwa sholat tarawih tidak diwajibkan tetapi sangat dianjurkan. Beberapa kelompok berpendapat bahwa sholat tarawih sebaiknya dilakukan 8 rakaat berdasarkan hadis dari Abu Salamah bin Abdurrahman. Ia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana sholat malam Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Maka Aisyah menjawab bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah sholat malam di bulan Ramadan maupun selain bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat dan jangan tanya tentang bagus dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 4 rakaat lagi, lalu beliau sholat 3 rakaat yaitu witir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini teman-teman sekalian, sebagian ulama berpendapat bahwa sholat tarawih sebaiknya hanya 8 rakaat ditambah witir dengan 3 rakaat sehingga total jumlahnya 11 rakaat. Pendapat ini dipegang oleh ulama seperti Syekh Albani dalam kitabnya Qiyam Ramadan, mazhab Maliki dalam beberapa riwayat, dan sebagian ulama modern yang ingin mengikuti praktek langsung dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Namun ada perbedaan pendapat tentang apakah hadis ini benar-benar menunjukkan jumlah rakaat tarawih atau hanya menggambarkan sholat malam Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam secara umum. Pendapat yang lebih umum di kalangan ulama adalah bahwa sholat tarawih dilakukan sebanyak 20 rakaat. Dalil yang digunakan antara lain yang pertama praktek di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari Yazid bin Uman, ia berkata di zaman Umar bin Khattab, orang-orang melaksanakan sholat yaitu sholat tarawih sebanyak 23 rakaat. Hadis riwayat Malik dalam kitab Al-Muwatta nomor 250. Riwayat lain menyebutkan bahwa Umar radhiyallahu anhu mengumpulkan kaum muslimin untuk sholat berjamaah dan menetapkannya sebanyak 20 rakaat dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab.
Para sahabat yang hidup pada zaman itu tidak ada yang mengingkarinya, sehingga ini menjadi ijma sahabat, yaitu kesepakatan para sahabat yang menjadi hujjah dalam Islam. Yang kedua, riwayat dari Imam Ahmad dan Abu Hanifah. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa sholat tarawih sebanyak 20 rakaat adalah sunnah yang telah diamalkan kaum muslimin sejak zaman para sahabat. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Malik juga berpendapat bahwa 20 rakaat adalah jumlah yang lebih utama karena mengikuti ijma para sahabat. Hadis lain dari Ibnu Abbas menyebutkan, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat tarawih di bulan Ramadan sebanyak 20 rakaat dan witir 3 rakaat. Hadis riwayat Baihaqi dalam kitabnya Sunan Al-Kubra dengan sanad yang diperselisihkan. Meskipun teman-teman sekalian hadis ini diperselisihkan keabsahannya, praktek sholat 20 rakaat telah dilakukan sejak zaman Umar bin Khattab hingga sekarang tanpa ada pengingkaran dari ulama-ulama terdahulu. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, pendapat mayoritas ulama baik itu dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa sholat tarawih lebih utama dilakukan 20 rakaat karena berdasarkan praktik para sahabat di zaman Umar. Sebagian ulama, yang khususnya Syekh Albani dan pengikutnya berpendapat bahwa 8 rakaat lebih utama karena mengikuti hadis dari Aisyah radhiyallahu anha tentang sholat malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka timbul sebuah pertanyaan, mana yang benar? Jika seseorang ingin mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung, maka boleh melaksanakan 8 rakaat dengan witir 3 rakaat. Jika seseorang ingin mengikuti sunnah para sahabat dan ijma ulama, maka lebih utama melaksanakan 20 rakaat sebagaimana yang dilakukan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tidak ada larangan untuk menambah jumlah rakaat tarawih selama dilakukan dengan tenang dan khusyuk. Kesimpulan akhirnya di sini teman-teman sekalian, baik 8 maupun 20 rakaat keduanya dibenarkan dalam Islam. Yang lebih penting adalah kekhusyukan dan istiqomah dalam melaksanakan sholat tarawih. Jangan sampai perbedaan jumlah rakaat menyebabkan perpecahan di antara kaum muslimin. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berdiri sholat di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 37 dan Muslim nomor hadis 759. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.